wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sukma Mehilda, SESY MPD, selaku dosen mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fikih. Baiklah, saya Aina Zura dari Prodi Akuntansi Syariah ingin menjelaskan sedikit tentang urf pada ekonomi dan keuangan. Yang pertama yaitu pengertian urf. Urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut akan dihapus dengan dalil yang ada pada syara. Ada beberapa macam urf. Yang pertama dilihat dari segi sumbernya. Terbagi menjadi dua, yaitu lafzi dan amali. Lafzi sendiri adalah kebiasaan yang merupakan kata-kata atau pengucapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila lafaz tersebut digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, maka ungkapan itu akan langsung dipahami oleh masyarakat. Contohnya, kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kilo. Pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata daging pada daging sapi. Sedangkan amali yaitu kebiasaan berupa perbuatan. Contohnya seperti libur pada hari-hari tertentu. Contoh yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam perjualbeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya. Apabila barang yang dibeli itu besar dan berat seperti lemari atau peralatan lainnya tanpa dibebani biaya tambahan. Yang kedua, dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu am dan khas. Untuk am sendiri ialah kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat dan daerah, seperti kebiasaan membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu. Yang kedua, khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu dan juga pada waktu tertentu. Contohnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Yang ketiga, yaitu dari segi keabsahannya atau baik dan buruk, terbagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Untuk urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan juga tidak membawa mudarat kepada mereka. Contohnya seperti melakukan pertunangan sebelum akad nikah. Nah, yang kedua, ada urf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktik riba dalam meminjam uang. Para ulama usul fikih sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Maka sebagai konsekuensinya, mau tidak mau, hukum juga berubah mengikuti perubahan tersebut. Nah, berarti berlakulah kaidah usul fikih, yakni ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan. Kehujaan urf sebagai sumber hukum. Yang pertama sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang ma'ruf itu sendiri dinilai oleh kaum muslimin yakni sebagai kebaikan. Yang kedua, sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin dinilai buruk juga bagi Allah. Syarat-syarat urf. Yang pertama, urf itu baik, yang bersifat umum maupun khusus, yang berbentuk perkataan atau perbuatan, dan juga harus dikenal dan berlaku oleh mayoritas masyarakat di sana. Yang kedua,
Uf itu mengandung maslahat dan juga dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, uf itu tidak bertentangan dengan syariah. Sekian dari saya, itulah sedikit penjelasan tentang uf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.